Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa di antara kita yang biasanya suka berkata, "Bang, saya udah baca sholawat banyak banget, tapi doa saya nggak pernah diistajabah, nggak pernah dikabulkan. Padahal saya udah perlu banget, udah mepet banget. Bang, saya udah banyak banget, udah puluhan tahun baca sholawat, tapi saya nggak pernah dikabulkan. Susah banget." Nah, kalau itu yang ada, "Bang, saya utang banyak banget. Baca sholawat, nggak berhasil-berhasil terbayar. Malah utang makin tambah makin banyak. Padahal udah rajin banget baca sholawat." Nah, siapa yang perkataannya seperti ini? Coba simak sebentar. Mudah-mudahan kita bisa koreksi diri kita. Sebelum kita berbicara lebih banyak, panjang kali lebar kali tinggi, menggugat Allah, menyalahkan sholawat, kita koreksi diri kita. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, "Au kama qala Rasul, sebentar lagi akan datang kepada kita semua seorang ahli surga." Nggak lama sahabat para bengong, "Oh, siapa ini? Siapa ini kok dibilang sama Rasulullah ahli surga?" Nggak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang sederhana penampilannya. Dia datang, bekas-bekas air wudhunya masih terlihat. Lalu dia datang lewat menenteng sendal. Kemudian di hari berikutnya, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, beliau bersabda, "Sebentar lagi akan datang kepada kita seorang ahli surga." Ternyata yang datang laki-laki itu lagi. Dan hari ketiga Rasulullah bersabda, "Akan datang kepada kita seorang laki-laki ahli surga." Au kama qala Rasul. Ternyata laki-laki itu lagi yang lewat. Sehingga para sahabat heran. Ada seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Amir, pengen tahu bagaimana sih amalan dia. Mesti tahajudnya paling banyak nih. Mesti baca Qurannya luar biasa. Mesti sedekahnya luar biasa. Tapi orangnya sederhana aja. Dari mana dia punya duit? Itu biasanya kita suka begitu. Lalu dia mengatur strategi. Dia bilang, "Wahai saudaraku, saya ini sedang ribut dengan bapak saya. Saya pengen menginap di rumahmu selama 3 hari. Boleh enggak?" "Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan, dengan senang hati," dia bilang. Lalu beliau menginaplah Abdullah bin Amir ini selama 3 malam di rumah orang yang tadi, laki-laki tadi, laki-laki sederhana tadi. Dia perhatiin selama 3 malam itu. Malam-malam dia ngintip apakah dia bangun tahajud, biasa-biasa aja kata dia. Nah, malam kedua begitu juga, malam ketiga begitu juga. Setelah 3 malam, paginya dia bertanya, "Wahai sahabatku, saya kan sebenarnya nggak kenapa-napa dengan bapak saya. Saya numpang nginep ini. Saya pengen tahu. Rasulullah mengatakan 3 kali, engkau ahli surga. Seperti tadi, akan datang kepada kita seorang ahli surga. Au kama qala Rasul. Saya pengen tahu ibadahmu bagaimana sih? Ternyata engkau ya biasa-biasa aja ibadahnya. Sama seperti kami juga. Mungkin banyakkan kami." Gitu kurang lebih. Dia biasa-biasa aja. Kenapa Rasulullah bisa mengatakan kau ahli surga? Ya mungkin saya nggak tahu. Rasulullah kan tahu, dikasih tahu sama Allah. Tapi kalau diingat-ingat, apa amalanmu? Saya tidak punya amalan apa-apa. Cuma saya kalau mau tidur, saya selalu mengingat-ingat siapa yang berdosa, yang punya dosa sama saya. Siapa yang apa namanya itu, yang udah menjolimi saya. Itu saya ingat-ingat lalu saya maafkan. Saya maafkan sebelum dia meminta maaf. Nah, itu amalan saya. Saya menghilangkan rasa dengki dalam hati. Saya menghilangkan rasa hasad dalam hati. Sehingga dia menyambung tali persaudaraan dengan semua orang. Nah, itulah amalannya. Sehingga dia menyambung tali persaudaraan. Padahal itu perintah Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, kalau kita, bagaimana kita mau disebut ahli surga sama Rasulullah? Di dunia aja kita udah jadi neraka. Hidup sulit, dalam tekanan orang, utang banyak, dicari-cari sama orang. Karena apa? Ya karena mungkin kita, sehingga kita membaca salawat banyak-banyak, sehingga kita berdoa ini segala macam doa. Padahal kita tukang makan riba. Padahal kita tukang nelingkem orang. Padahal kita suka memutuskan silaturahim. Nah, ini sebabnya. Tengok sahabat Rasulullah yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Apakah doanya tidak diterima? Tidak. Namanya ahli surga tentu itu bagian daripada rahmat Allah diberikan kepada dia. Jangankan tingkat doa, surga aja diberikan kepada dia. Orangnya masih ada di muka bumi. Waktu itu Rasulullah masih ada, dan di muka bumi orang itu lewat di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan di hadapan Rasulullah. Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan datang ahli surga kan di antara kita.
ke antara kita, ke sini, sama-sama dengan kita. Ternyata laki-laki sederhana itu, apa amalannya? Pertama, dia memaafkan semua orang. Yang kedua, yang pernah bersalah sama dia. Yang kedua, dia menghapus iri hati, dengki, hasad. Nah, hasad ini luar biasa ini. Iri hati juga luar biasa ini. Itu semua dihapus. Sehingga kalau itu udah nggak ada, otomatis kita tersambung dengan silaturahim dengan orang-orang lain, dengan saudara-saudara kita. Makanya banyak masalah yang nggak selesai karena kita tidak pernah menyambung persaudaraan dengan saudara kita, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan saudara, dengan kakak, dengan encing, dengan encang, dengan adik, om, tante, ipar, besan, misan, nggak pernah kita sambung. Cuman lebaran doang. Itu pun kalau bisa mukanya sambil ditekuk kayak dompet tanggung bulan. Tanggal 27. Biasanya kan begitu. Nah, itu jangan pernah lagi, jangan pernah ada. Sambung silaturahim. Bagaimana kita mau diperlakukan dengan orang lain, perlakukan orang lain seperti itu juga. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sambunglah kamu semuanya dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Kamu bersambung silaturahim. Ketemu orang, ucapkan salam. Mungkin kalau di Jakarta kita bilang assalamualaikum, orang ketawa sama kita. Karena udah sering dulu saya. Tapi kalau di sini assalamualaikum, tentu orang waalaikumsalam. Kalau di Jakarta enggak, bang, kita tegur aja. Terutama saudara-saudara kita, tetangga. Kan dibilang sama Bang Haji, rumahnya pun tinggi-tinggi, bertemu dengan tetangga belum tentu setahun sekali. Nah, itulah. Makanya kita oke lah sama tetangga, belum tentu kita tahu bagaimana mood tetangga. Kadang dia lagi kesel, kadang dia lagi nggak senang. Tapi dengan saudara kita, abang, adik, kakak, kita sambung silaturahim. Mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan urusan kita, Allah gampangkan urusan kita. Allah hapus rasa dengki yang ada dalam diri kita terhadap orang lain. Bahkan kata Kiai Haji Zainuddin MZ, begitu saudaranya beli motor langsung meriang. Begitu beli mobil masuk rumah sakit. Begitu berangkat haji langsung dah lewat, nggak balik-balik lagi udah. Nah, jangan seperti itu kita. Karena nanti itu penyebabnya doa-doa kita susah banget diterima. Dengki, hasad, iri memutuskan tali silaturahim. Sehingga gara-gara itu tali silaturahim terputus. Kesal banget sama dia nih. Makanya kan orang jahat memang, apalagi saya. Luar biasa orang jahat sama saya. Air tuba saya balas dengan air susu. Kenapa? Nah, inilah supaya mudah-mudahan kita tersambung silaturahim, doa kita Allah kabulkan, Allah balas. Walaupun tidak dikabulkan di dunia ini, tapi di akhirat Allah kabulkan. Allah mudahkan, yang jelas Allah mudahkan segala urusan kita. Walaupun doa kita belum dikabulkan, tapi urusan kita dipermudah. Kita diselamatkan daripada bencana, bahaya, luar biasa, tsunami. Hampir lagi saya dengan seorang anak yang masih berumur 8 bulan kegulung air tsunami waktu itu. Alhamdulillah Allah bikin sakit saya selama beberapa jam, sakit kepala sehingga gak bisa keluar rumah. Alhamdulillah selamat dari situ. Berapa kali hampir ketabrak dari arah depan dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan motor luar biasa dari arah depan. Alhamdulillah selamat daripada itu semua. Mudah-mudahan berkah daripada itu semua. Pengalaman ini dibagikan bukan untuk menunjuk-nunjuk, mamerin, tapi untuk mengajak kita semua bahwa kejadian itu memang terjadi. Masalahnya manusia kalau tidak ada kisah nyata, dia susah untuk mengikuti. Mudah-mudahan kita sambung silaturahim. Jangan lagi ada berantem sama saudara gara-gara berebut warisan. Jangan lagi ada mutuskan tali persaudaraan gara-gara dengar kata dukun. Dagang lu mah rame, lu diguna-guna sama encang lu. Lu diguna-guna sama saudara lu. Akhirnya terjadi keributan. Padahal kalau seorang guru, seorang ulama, tentu dia mengajarkan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sambung silaturahim. Merasa udah punya duit banyak, merasa udah gak butuh sama saudara. Akibatnya apa? Akibatnya silaturahim terputus. Dia datang untuk Anda mau minjem duit tuh. Paling minjem duit tuh kemari. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau ada kasih, kalau enggak katakan dengan ucapan yang bagus. Qaulun ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'u aja. Ucapan-ucapan yang bagus lebih baik daripada memberi tapi mencela. Minjem aja lo nih. Nah, jangan kayak gitu. Orang luka hatinya. Lebih bahaya lagi. Udah enggak ngasih, diceritain kemana-mana. Emangnya nyeritain kesulitan orang ada solusinya? Jadi solusi. Selesai masalah dia. Inilah yang kita kadang-kadang enggak tidak ngeh, istilah orang Betawi itu enggak ngeh. Hati orang luka gara-gara kita. Sehingga kita berdoa, Allah susah mengabulkannya. Gara-gara apa? Gara-gara dosa kita kebanyakan sama orang. Kalau dosa kepada Allah, Allah mudah mengampuni. Tapi kalau dosa manusia, bagaimana doa kita mau diterima? Banyak hati yang luka gara-gara mulut kita. Bagaimana doa kita mau terima? Karena banyak sekali hati-hati yang sedih
gara-gara perbuatan kita, gara-gara ucapan kita. Nah, inilah sahabat Rasulullah yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga sebanyak 3 kali. Ternyata beliau adalah orang yang menyambung silaturahim, orang yang tidak pernah memutus tali persaudaraan, orang yang tidak merasa dirinya hebat sehingga nggak mau lagi butuh sama orang lain. Bukan seperti itu. Kayak kayak apapun kita pasti mati. Kita pasti diusung sama orang. Emangnya kita mau kalau kita mati yang gotong cuma 4 orang, sama Pak RT 5 orang? Jangan seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Iya, kalau sekarang mah kita nggak butuh, duit kita lagi banyak-banyaknya, dolar kita bertumpuk-tumpuk, emas kita banyak, semua ada sama kita. Tapi suatu saat nanti pasti kita minta pertolongan Allah. Dan saat itu kita menghindar dari bahaya. Saat itu Allah tidak mengabulkan doa kita. Baru tahu rasa. Kenapa? Banyak hati yang luka gara-gara murid kita. Barakallahu fikum. Jauhkan semua ini, jangan percaya omongan-omongan dukun yang suka mempecah belah persaudaraan di antara manusia. Kalau dia itu ulama, kalau dia itu kiai, kalau dia itu pencinta Rasulullah, pasti akan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan berpecah belah, jangan saling bermusuhan, terutama dengan saudara, abang, kakak, adik, tetangga, apalagi sama orang tua. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan di subuh yang dingin menjelang azan subuh ini kita diberkahi oleh Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.